Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Algresti, salah satu dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dari program studi Pendidikan Kimia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek bidang pengajaran. Perkenankan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar pendidikan matematika dan IPA atau DDP MIPA. Mata kuliah DDP MIPA adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Riau. Mata kuliah DDP MIPA ini memiliki bobot 2 SKS teori selama 1 semester perkuliahan. Mata kuliah DDP MIPA memiliki tujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan dalam pendidikan IPA. Materi pembelajaran dalam perkuliahan DDP MIPA meliputi yang pertama, hakikat pendidikan IPA, yang kedua, teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran IPA, yang ketiga, metode dan pendekatan dalam pembelajaran IPA, yang keempat, keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA, kemudian yang kelima, faktor yang mempengaruhi pembelajaran IPA, yang keenam, perkembangan pendidikan IPA di berbagai negara, dan terakhir yang ketujuh yaitu media dalam pembelajaran IPA. Terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan program studi pendidikan kimia yang dibebankan pada mata kuliah DDP MIPA yang kemudian dijabarkan dalam 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah DDP MIPA ini meliputi buku dasar-dasar pendidikan MIPA, kemudian e-book Learning to Teach Science dan Teaching for Student Learning. Selain itu juga digunakan referensi berupa artikel penelitian terbaru yang relevan. Mata kuliah DDP MIPA menerapkan metode Team Project Based Learning, di mana pada akhir perkuliahan mahasiswa akan menghasilkan sebuah video simulasi pembelajaran IPA atau sains. Pelaksanaan perkuliahan DDP MIPA dilaksanakan dalam bentuk sinkronus dan asinkronus yang di dalamnya mengutamakan keterlibatan aktif dari mahasiswa. Bentuk perkuliahan sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di dalam ruang kelas ataupun memanfaatkan web conference seperti Zoom dan Google Meet. Sementara bentuk perkuliahan asinkronus dilakukan melalui learning management system seperti Google Classroom dalam bentuk forum diskusi dan penugasan. Penilaian dalam mata kuliah DDP MIPA meliputi aspek diskusi dan partisipasi sebesar 20%, kemudian tugas mandiri sebesar 20%, selanjutnya produk proyek akhir sebesar 30%, dari UTS 15%, dan dari UAS sebesar 15%, dengan total pembobotan nilai sebesar 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah DDP MIPA untuk mahasiswa program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Riau. Berikutnya akan ditampilkan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah DDP MIPA yang dilaksanakan secara sinkronus melalui aplikasi web conference Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sesuai jadwal, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan MIPA. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi mengenai faktor yang mempengaruhi pembelajaran MIPA, dan hari ini kita akan melanjutkan ke topik yang baru. Ibu mohon izin untuk share screen dulu. Apakah udah tampil di layarnya semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau kita
mengingat lagi di pertemuan pertama kita sudah pernah membahas mengenai hakikat sains atau hakikat IPA. Di situ kita bahas berbagai dimensi dari sains itu sendiri. Ada sains sebagai produk, kemudian sains sebagai proses, dan sikap ilmiah ya. Jadi 3 dimensi tadi itu perlu kita pahami untuk bisa kita terapkan karena nantinya insya Allah ini kan akan jadi calon guru sains begitu. Nah, jadi perlu dipahami juga bahwa dalam pembelajaran IPA itu ternyata tidak hanya sekedar transfer knowledge atau mentransfer pengetahuan, tapi di dalamnya ada proses yang harus dijalani begitu ya. Nah, untuk lebih paham, silakan perhatikan slide yang sudah tampil di layar masing-masing. Di sini Ibu menampilkan bagaimana kaitannya antara proses pembelajaran sains dan hasil belajar. Ya, jadi coba perhatikan itu terdapat gambar terkait aktivitas belajar pada topik penentuan pH larutan asam dan basa. Jadi pada kasus ini tuh ada 3 guru menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda. Untuk guru yang pertama, itu menggunakan metode ceramah dalam membelajarkan materi penentuan pH larutan asam dan basa ini. Kemudian guru yang kedua itu menggunakan metode penugasan. Penugasannya di sini adalah membaca. Sedangkan guru yang ketiga menggunakan metode eksperimen untuk mengajarkan materi pH larutan asam dan basa. Kalau kita lihat dari 3 metode pembelajaran yang berbeda ini ya, kira-kira apakah akan terdapat perbedaan pada hasil belajar si peserta didik? Gimana kira-kira? Kalau menurut kalian? Terdapat perbedaan pada hasilnya, Bu. Beda ya hasilnya ya? Kira-kira bedanya yang seperti apa? Di mana proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau praktik lebih efisien dan dapat mudah diingat oleh peserta didik untuk kedepannya, Bu. Oh, gitu. Oke, tadi Radiansyah ya yang jawab. Oke, terima kasih Radi. Coba kita analisis bersama ya, lebih mendalam. Jadi ketika metode yang digunakan guru adalah metode ceramah, itu otomatis pengalaman belajar yang dirasakan oleh siswa secara langsung itu adalah mendengar ya, banyak mendengar. Kemudian yang kedua tadi, metode penugasan membaca. Dalam metode pembelajaran membaca ini tentunya aktivitas belajar yang banyak dilakukan itu adalah melihat. Sedangkan untuk metode yang ketiga, itu aktivitasnya berupa eksperimen tadi ya. Nah, tentunya akan banyak lagi pengalaman belajar yang diperoleh dalam metode belajar eksperimen. Tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tapi peserta didik juga melakukan langsung, beraksi langsung secara nyata proses belajar itu tadi. Dalam hal ini yaitu penentuan pH larutan asam dan basa. Jadi kalau kita lihat hasil belajarnya, misal diminta untuk menjelaskan terkait pH larutan asam dan basa, Ibu kira pasti ketiga-tiganya bisa menjelaskan. Tapi untuk siapa yang bisa menjelaskan lebih detail, tentunya adalah peserta didik yang mengalami metode yang mana? Eksperimen melakukan. Yang eksperimen, yang melakukan langsung, karena ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam eksperimen sehingga pengetahuan yang diperoleh pun akan lebih kaya gitu ya, wawasan yang diperoleh pun akan lebih banyak dibanding si peserta didik yang hanya mendengar. Nah, Ibu mau memperkuat lagi, ada satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang filsuf bernama Confucius. Ketika saya mendengar, saya lupa. Ketika saya melihat, saya akan ingat. Dan ketika saya melakukan, itu saya akan paham. Jadi dari sini tuh kita bisa tahu gitu ya, bahwasanya pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik itu akan
berdampak atau akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi apa saja yang akan didapat oleh si peserta didik ini. Nah, begitu juga dalam konteks IPA atau dalam pembelajaran IPA. Jadi tidak hanya sekedar guru mentransfer pengetahuan. Karena apa? Karena IPA kan berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Jadi IPA itu tidak hanya sekadar berisi fakta, konsep, prinsip, tapi juga ada penemuan di dalamnya. Makanya sebaiknya seorang guru sains atau guru IPA gitu dalam menyelenggarakan pembelajaran sains itu sebaiknya menekankan pada pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat. Misal dengan pendekatan inquiry ilmiah atau scientific inquiry ya. Nah, untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran yang saintifik ini tentunya butuh keterampilan-keterampilan di mana peserta didik kan melakukan langsung, otomatis kalau peserta didik tidak memiliki keterampilan mumpuni, nah itu tentunya akan menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Dan juga butuh peran guru sebagai fasilitator di dalamnya. Keterampilan-keterampilan tadi itu yang Ibu sebutkan barusan, itu disebut dengan keterampilan proses sains atau KPS. Jadi KPS ini dapat dipahami sebagai kemampuan dari si peserta didik itu untuk dapat menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah udah tahu ya semuanya? Udah, Bu. Ya. Masih ingat? Oke, Ibu lanjutkan dulu. Jadi KPS ini dapat dipahami sebagai kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. Ada banyak KPS yang bisa guru kembangkan untuk si peserta didik dalam proses pembelajaran, meliputi observasi, interpretasi, klasifikasi, prediksi, berkomunikasi, kemudian ada berhipotesis, kemudian merencanakan percobaan, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan. Itu kira-kira ada 9 ya, ada 9 keterampilan proses sains. Nah, ini penting semua untuk bisa dimiliki oleh peserta didik. Karena apa? Karena berkaitan dengan life skill-nya. Jadi nanti ini keterampilan-keterampilan ini akan berguna bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah peran guru sains, bagaimana bisa melatihkan keterampilan-keterampilan ini melalui pembelajaran sains. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Silakan. Oke, ini ada yang angkat tangan. Silakan Windy Srinova. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, KPS ini tadi itu kan merupakan keterampilan yang akan dikembangkan atau dilatihkan pada peserta didik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pendidik itu nantinya yang bisa sebagai fasilitator, Bu? Oke, baik. Terima kasih Windy ya pertanyaannya. Nah, apa yang bisa guru lakukan tadi sebagai fasilitator ya untuk bisa mengembangkan KPS para peserta didik ini? Oke, berkaitan dengan materi selanjutnya nih. Ibu langsung slide selanjutnya aja. Yang ini dulu. Jadi tentunya guru punya peran ya dalam pengembangan KPS ini tadi. Guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan keterampilan proses sains yang akan dikembangkan. Kemudian guru juga bisa mengeksplor materi-materi pembelajaran yang berpotensi untuk melatihkan keterampilan proses sains itu tadi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan KPS atau bagaimana bisa mengeksplor materi-materi pembelajaran untuk melatihkan KPS? Tentunya kita harus kenali dulu bagaimana sih indikator dari tiap-tiap keterampilan itu tadi. Coba perhatikan. Jadi misal nih, yang pertama tadi ada keterampilan observasi.
Mengobservasi di sini itu artinya adalah melakukan pengamatan dengan memanfaatkan indera panca indera, kemudian secara proporsional gitu ya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi atau untuk mengumpulkan data, sehingga nanti bisa tersusun sebuah fakta. Nah, observasi ini tentunya bukan hanya pengamatan, mungkin kita biasa melihat gitu ya, ada satu objek kita lihat, tidak. Jadi observasi ini adalah pengamatan yang secara menyeluruh, kemudian juga secara mendetail seperti itu. Jadi misal kalau dalam pembelajaran sains bisa dengan mencontohkan, oh ini ketika kita bisa mau mengidentifikasi mana yang termasuk komponen abiotik, mana yang termasuk komponen biotik. Nah, itu kan perlu dilakukan observasi terlebih dahulu, mana yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dimaksud. Nah, itu salah satu contoh keterampilan observasi. Selanjutnya, untuk yang kedua itu keterampilan klasifikasi. Keterampilan mengklasifikasi ini yaitu bagaimana seorang peserta didik itu mampu untuk melihat perbedaan, kemudian membandingkan. Selanjutnya dari mengidentifikasi ciri-ciri seperti itu dan dilakukan pengelompokan. Nah, keterampilan ini bisa dilakukan setelah dia melakukan keterampilan yang pertama tadi, yaitu observasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah bagaimana peserta didik mampu membaca pola. Jadi misal tadi kan sudah mengklasifikasikan, sudah mengkelompokkan, dan dari pengelompokan tersebut bisa dilihat ada suatu pola misalnya. Nah, itu sudah merupakan suatu kemampuan menginterpretasi. Kemudian peserta didik menghubungkan hasil pengamatannya itu tadi. Itu adalah bentuk suatu interpretasi. Selanjutnya adalah keterampilan prediksi. Keterampilan prediksi ini mencakup bagaimana kemampuan peserta didik dalam menggunakan suatu pola, sehingga dia bisa meramalkan, mengemukakan kemungkinan yang akan terjadi dari pola yang sudah terbaca sebelumnya. Nah, ini adalah termasuk keterampilan prediksi. Selanjutnya ada keterampilan mengajukan pertanyaan, kemudian tadi ada berhipotesis. Nah, untuk keterampilan berhipotesis ini adalah di mana peserta didik mampu menyusun suatu dugaan sementara, tapi dugaan sementara ini didasarkan pada teori-teori yang ada atau terhadap fakta-fakta yang dia temukan sebelumnya gitu, sehingga dia mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan kejadian atau menyadari bahwa suatu penjelasan ini perlu diuji begitu. Jadi berhipotesis ini nantinya akan dilanjutkan dengan merancang percobaan. Nah, untuk keterampilan merencanakan percobaan nih, yang jadi salah satu KPS juga, indikatornya adalah bagaimana peserta didik menggunakan alat dan bahan, kemudian menentukan variabel, menentukan apa yang akan diukur, diamati, dan dicatat. Nah, itu adalah indikator yang tercakup dalam merencanakan percobaan. Dan selanjutnya ada menerapkan konsep. Menerapkan konsep di sini yaitu bagaimana peserta didik mampu menerapkan konsep pada situasi yang baru, kemudian menggunakan konsep tadi untuk bisa menjelaskan suatu fenomena gitu. Jadi bagaimana peserta didik bisa mengimplementasi apa yang sudah dia pahami dan dia bisa menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang terkait nih dengan konsep yang sudah dia pelajari sebelumnya itu. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi di sini itu maksudnya tidak hanya sekadar berbicara, tapi mampu menyajikan data empiris tentunya, hasil percobaan bisa berupa tabel, grafik, atau diagram, seperti itu, kemudian dilaporkan secara sistematis. Nah, ini adalah keterampilan-keterampilan yang memang jadi kompetensi yang harus dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran sains. Dengan memahami berbagai indikator dalam tiap keterampilan ini, guru jadi bisa nih menentukan
metode apa ya yang sesuai untuk bisa melatihkan observasi misalnya, untuk bisa melatihkan klasifikasi, interpretasi, dan lain sebagainya. Dan tentu saja sangat mungkin untuk guru melibatkan lebih dari satu metode untuk melatihkan keterampilan proses sains ini. Ibu kasih contoh ini ya. Coba diperhatikan. Jadi pada aktivitas belajarnya itu, siswa diminta untuk mengamati grafik pengaruh pH terhadap kecepatan reaksi enzim dan menentukan perubahan reaksi enzim jika pH-nya diubah. Di sini konteksnya enzimnya adalah enzim pepsin dan amilase. Jadi ketika pH-nya berubah, tentunya ini kan kecepatan reaksinya akan berubah ya. Nah, kira-kira dalam aktivitas belajar yang seperti ini, KPS apa saja nih yang dilatihkan oleh si guru? Coba siapa yang bisa? Ketika siswa diminta melihat grafik, kemudian diminta menentukan perubahan reaksinya, perubahan kecepatan reaksi dari enzim tersebut. Kira-kira KPS apa saja yang dilatihkan oleh guru? Boleh langsung open mic-nya aja kalau ada yang mau coba jawab. Silakan. Jika siswa diminta mengamati grafik, berarti aktivitas apa itu yang dilakukan? Observasi, Bu. Observasi ya. Observasi karena melibatkan apa dalam kegiatan tersebut? Karena dia mengamati dari mengamati perubahan reaksi enzim yang terjadi. Oke, sehingga di situ ada aktivitas yang melibatkan indera ya, melibatkan panca indera. Selain observasi, kira-kira KPS apa lagi? Apakah hanya observasi? Ketika siswa diminta untuk menentukan perubahan reaksi enzimnya, ada KPS apa lagi yang bisa dilatihkan? Kalau KPS menginterpretasi data, Bu? Iya, betul juga ya, Rizky. Jadi di sana peserta didik dituntut untuk bisa menginterpretasi data. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Kita lihat. Jadi ada indikator dan jenis KPS-nya itu di sini menggunakan indera ya. Kemudian peserta didik juga menemukan pola dari grafik tersebut. Selain itu juga dituntut untuk selain menemukan pola, menggunakan pola. Nah, sehingga KPS yang dilatihkan ada observasi, interpretasi, dan juga memprediksi. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya Ibu minta coba kalian berdiskusi bagaimana bentuk aktivitas pembelajaran IPA, boleh kimia, fisika, biologi, atau di dalam pembelajaran IPA itu sendiri, dan jenis KPS yang dilatihkan. Ya, jadi silakan coba susun contoh aktivitas belajarnya. Kalian bisa langsung kerjakan di worksheet yang Ibu bagikan melalui Google Classroom-nya. Jadi nanti kira-kira 15 menit lagi, silakan kita akan tatap muka lagi melalui Zoom ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu akhir yang sesi ini? Atau bisa langsung mulai mengerjakan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Sudah 15 menit berlalu. Silakan kira-kira siapa yang bisa coba disajikan hasil pengerjaan tugasnya? Siapa yang bersedia? Oke, silakan Hana. Baik, Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya mungkin mencoba menjawab hasil diskusi yang Ibu berikan tadi, di mana salah satu contoh aktivitas belajarnya itu ketika siswa diminta untuk mengidentifikasi eksperimen tersebut apakah termasuk ke dalam kelompok monokotil atau dikotil. Nah, itu tuh termasuk ke dalam jenis KPS observasi dan klasifikasi.
Nah, contoh lain itu perwakilan kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, termasuk ke dalam jenis KPS komunikasi. Untuk contoh ketiga, siswa mengamati grafik pengaruh mineral terhadap pertumbuhan kacang kedelai, termasuk ke dalam observasi, prediksi, atau menggunakan pola, atau juga menggunakan hasil pengamatan. Untuk yang terakhir, siswa melakukan eksperimen pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Itu termasuk ke dalam jenis KPX eksperimen. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Hana. Nah, oke, benar ya. Jadi itu tadi beberapa contoh aktivitas belajar dalam pembelajaran sains yang dapat diterapkan oleh guru sains untuk bisa melatihkan atau mengembangkan keterampilan proses sains itu tadi. Jadi memang penting sekali guru memahami bagaimana cara merancang aktivitas belajar, bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk bisa melatihkan KPS di para peserta didik ini. Ya, jadi itu tadi yang sudah disampaikan Hana itu masih beberapa dari 9 jenis KPS ya yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Jadi silahkan yang lain melanjutkan untuk bisa merancang aktivitas pembelajaran jenis KPS yang lain yang belum dipaparkan oleh Hana. Dan nanti silakan tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke? Baik, untuk perkuliahan hari ini mungkin Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di tatap muka selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Ibu minta waktu sebentar untuk share screen dulu. Untuk screenshot sebentar ya.